Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alfarista, NIM 22TI062 dari Teknik Informatika B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang forensik digital dari kelompok 1, pengertian dan konsep forensik digital. Latar belakang, forensik digital muncul sebagai respon terhadap meningkatnya kasus kejahatan cyber di era teknologi modern. Tujuannya membantu menemukan bukti digital dari komputer ponsel dan jaringan. Apa itu forensik digital? Forensik digital adalah cabang ilmu forensik yang berfokus pada pengumpulan analisis. Tujuannya mengungkapkan pelaku kejahatan digital, menjaga integritas bukti, serta memastikan data diperoleh dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Sejarah forensik digital pada tahun 1980-an, forensik komputer digunakan oleh aparat hukum. Pada tahun 1990-an, internet muncul. 2000-an, forensik digital berkembang pesat. Dan sekarang fokus pada mobile, cloud, network, dan IoT forensik. Konsep dasar. 1. Identifikasi. 2. Reservasi. 3. Analisis. 4. Dokumentasi. 5. Presentasi. Terus prinsip dasar, keaslian, integritas, reliabilitas, dan kredibilitas. Di sini kesimpulannya, forensik digital adalah proses ilmiah untuk menemukan, mengamankan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital secara sah tanpa mengubah keaslian. Lanjut ke kelompok 2, media barang bukti dan prosedur penanganan barang bukti digital. Yang ke-1, media barang bukti digital. 2, prosedur penanganan barang bukti digital. Apa itu media barang bukti digital? Media barang bukti digital adalah perangkat atau media penyimpanan yang mengandung informasi. Di sini ada hardware dan software data. Terus, karakteristik barang bukti digital, mudah dimodifikasi, mudah rusak, melintasi batas, mudah disalin, bergantung pada teknologi. Yang kedua, prosedur penanganan barang bukti digital. Penanganan forensik digital, penanganan awal di lokasi TKP, penanganan laporan, penanganan di laboratorium, dan presetting. Penanganan awal di lokasi TKP ada persiapan, prevensi, kolektif, konfirmi, dan identifying. Penanganan di laboratorium di sini ada administrasi permintaan, analisis, investigasi, recording. Terus penanganan laporan ada laporan, ada pembukusan dan penyegelan, dan ada administrasi penyerahan laporan. Presetting, di sini presetting kegiatan menyidik, mempresentasikan hasil temuan kepada pihak berwenang. Lanjut ke kelompok 3, software yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis bukti digital. Di sini ada Ncast, adalah salah satu software forensik paling populer dikembangkan oleh Guendex Software. Fitur utama Ncast di sini ada disk imaging, ada analisis, ada pembuatan laporan. Terus kelebihannya dari Ncast, forensical, user friendly, dukungan format luas, fitur analisis mendalam, terus forensik talking adalah software forensik komputer berbasis GUI, Graphical User Interface, yang membantu menyidik dalam melakukan akuisisi pengambilan data. Fitur utamanya ada analisis email, ada data curving, yang terakhir analisis kata kunci. Kelebihan dari FTK, prosesnya cepat dan efisien. Pengambilan GUI-nya intuitif, mendukung banyak format. 4. Dapat menganalisis data enkripsi, terus multi-user. Otopsi adalah perangkat lunak forensik digital
digunakan untuk menganalisis bukti digital seperti hard drive dan flash disk. Fitur utamanya dari otopsi, analisis sistem, pemulihan file yang dihapus, analisis website, history, email, dan metadata file. Kelebihannya di sini ada gratis. Terus antarmuka grafiknya mudah digunakan. Terus dapat diperluas dengan plugin, bisa dijalankan di Windows, komunitas besar dan dukungannya luas. Di sini ada F-Wise Forensik adalah perangkat lunak forensik digital profesional digunakan untuk menganalisis. Fitur utamanya di sini ada disk cloning dan imaging. 2. Analisis artefak sistem operasi. 3. Pembuatan laporan forensik yang detail. Kelebihannya di sini ada 1. Cepat dan efisien. Ringan, mendukung berbagai format image, dan memiliki fitur crypting terintegrasi dengan XWise, mendukung analisis live system, RAM, dan seterusnya. Terus di sini ada Wireshark adalah perangkat lunak analisis jaringan network protocol analyzer yang digunakan untuk memantau, menangkap, dan menganalisis. Fitur utamanya di sini ada 1. Menangkap dan menganalisis paket data jaringan. 2. Mendukung berbagai protokol komunitas. 3. Filter untuk mendeteksi anomali atau serangan cyber. Kelebihannya di sini ada 1. Gratis dan open source. 2. Mendukung ratusan protokol jaringan. 3. Tampilannya gratis. 4. Dapat menampilkan data secara real time. 5. Filter yang kuat, memungkinkan pencarian paket tertentu, misalnya hanya HTTP atau IP tertentu. 6. Kompatibel di berbagai sistem operasi Windows, Linux, dan MacOS. Di sini ada Magnet Axiom, adalah perangkat lunak forensik digital yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan bukti digital sebagai sumber seperti komputer, smartphone, cloud store, dan media eksternal. Fitur utamanya di sini ada pemulihan data dari perangkat mobile, Android, atau iOS. 2. Analisis komunikasi seperti pesan, log panggilan, dan media sosial. 3. Integrasi dengan alat forensik lain seperti SCAS dan FTK. Kelebihannya di sini ada 1. All-in-one di platform. 2. Antarmuka modern. 3. Mampu membaca artefak aplikasi modern. 4. Fitur visualisasi kuat, real-time grafis hubungan atau peta lokasi. 5. Update rutin untuk mendukung aplikasi dan sistem terbaru. 6. Integrasi dengan alat lain seperti Celebrite, UFD, dan GradeKey. Dan kesimpulannya, software forensik digital memiliki peran penting dalam membantu penyidik mengungkapkan kejahatan cyber melalui proses analisis bukti digital yang akurat dan secara sah di mata hukum. Lanjut ke kelompok 4, kriteria barang bukti yang sah diminta hukum. Ulang. Itu tahu nih. Ulang kira. Kelompok 4, kriteria barang bukti yang sah di mata hukum. Bukti dalam forensik digital. Bukti digital adalah informasi yang ada dalam format elektronik yang dapat digunakan di pengadilan. Terus elektroniknya, bukti elektronik adalah sumber fisik atau format penyimpanan di mana data digital disimpan atau dikirim. Terus syarat bukti yang sah di Indonesia. Yang satu ada syarat formil. Syarat formil adalah persyaratan yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur hukum dalam memperoleh, menyimpan, dan menghadirkan barang bukti. Terus syarat materialnya adalah isi atau substansi dari bukti itu sendiri, yaitu apakah bukti tersebut benar-benar berhubungan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa dan dapat membuktikan kebenaran peristiwa tersebut.
kriteria barang bukti yang sah di mata hukum. 1. Autentik atau keaslian bukti. 2. Integritas, keutuhan data. 4. Relevansi, keterkaitan dengan perkara. 4. Legalitas, perolehan diperoleh secara sah. 5. Chain of custody, rantai penguasaan bukti. 6. Dapat diverifikasi. 7. Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum. Contoh barang bukti yang sah: rekaman gambar atau video atau screenshot media sosial, terus log transaksi digital atau transfer uang online. Kesimpulannya di sini, barang bukti yang sah di mata hukum termasuk bukti elektronik dalam forensik digital harus memenuhi 2 aspek utama, yaitu syarat formil dan syarat material. Lanjut ke kelompok 5, menemukan barang bukti digital di media sosial. Apa itu barang bukti digital? Barang bukti digital adalah setiap informasi yang tersimpan atau yang dikirim dalam bentuk digital dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Jenis-jenisnya di sini ada: 1. Perangkat komputer. 2. Perangkat mobile. 3. Penyimpanan eksternal. 4. Jaringan dan cloud store. 5. Media sosial dan aplikasi. Proses penemuan barang bukti digital: 1. Identifikasi. 2. Pengamanan. 3. Pengumpulan. 4. Analisis. Dan yang terakhir, pelaporan. Terus teknik dan alat yang digunakan. 1. Alat. Di sini ada NCAS, ada FTK, Forensic Tooling, Autopsy, Celebrite, dan Wireshark. Terus tekniknya di sini ada keyword search, pencarian kata kunci, ada timeline, analisis garis waktu, data curving, pemulihan data sisa data, terus ada pemulihan file. Metadata analisis di sini menganalisis metadata file pada foto, metadata hard file untuk mendapatkan informasi seperti pembuat, perangkat yang dipakai, lokasi, GPS. Terus network forensik di sini melibatkan capture, tartif, analisis flow, korelasi log, firewall, proxy, serta pemeriksaan pepchat untuk melacak. Di sini ada memori forensik, analisis memori atau RAM, mengambil DOM, memori live equation, dan menganalisis untuk menemukan proses yang berjalan. Di sini ada hashing dan verification, menghitung nilai hash dari gambar dan artefak untuk membuktikan integritas hash digunakan sepanjang proses. Terus tantangan dalam menemukan barang bukti digital. Dalam proses menemukan barang bukti digital, penyidik forensik sering menghadapi berbagai tantangan teknis, yaitu 1. Enkripsi dan password. 2. Volume data yang besar. 3. Cloud store dan data terdistribusi. 4. Volatilitas data. 5. Masalah legal dan privasi. Terus kesimpulannya di sini, menemukan barang bukti digital merupakan proses krusial dalam forensik digital yang membutuhkan keahlian teknis, ketelitian, serta pemahaman hukum. Barang bukti digital dapat ditemukan di berbagai media seperti komputer, ponsel, dan jaringan internet. Lanjut ke kelompok 6, laboratorium forensik digital. Definisi dan lab forensik digital. Laboratorium forensik digital adalah lingkungan kerja terintegrasi yang dirancang khusus untuk menangani bukti digital secara aman, sistematis, dan syah secara hukum. Tujuan lab forensik: lingkungan terkontrol, disediakan untuk mencegah perubahan atau kontaminasi data asli selama proses analisis, menjamin integritas dan keaslian bukti,
3. Menstandarisasi proses forensik, mendukung fungsi penegakan hukum dan investigasi insiden. Terus yang terakhir menjadi pusat pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas SDM. Komponen utama laboratorium forensik digital ada fasilitas fisik, 2. Infrastruktur jaringan dan keamanan, 3. Sistem manajemen data, 4. Dokumentasi dan formulir standar. Peralatan dan perangkat lunak yang digunakan, di sini ada perangkat kerasnya, ada hardware, dan perangkat lunaknya ada software. SOP Lab Forensik Digital. 1. Penerimaan bukti. 2. Reservasi dan pengemasan. 3. Imaging dan verifikasi. 4. Analisis forensik. Terus yang kelima dokumentasi dan pelaporan. Yang keenam penyimpanan jangka panjang. Terus keamanan data dan etika laboratorium. Di sini ada keamanan fisik, kontrol akses CCTV, dan keamanan digital ada segmentasi jaringan, enkripsi target. Yang ketiga ada etika profesional, kerahasiaan kasus, kepatuhan hukum, mengikuti izin peradilan. Terus ada tantangan solusi praktis. Di sini ada prioritasi untuk kasus dengan urgensi tinggi agar sumber daya fokus pada bukti kritis. Terus ada penggunaan tools open source untuk menekan biaya awal, contoh otopsi. Terus ada pengembangan modul, pelatihan internal dan kerjasama akademik. Terus ada desain arsitektur storage yang scalable dan otomatis dan proses backup. Terus SDM dalam laboratorium forensik digital. Yang ke-1 di sini ada digital forensik analysis. Yang kedua ada investigator atau penyidik. Yang ketiga di sini ada forensik ada forensik teknisi. Yang keempat ada pelatihan atau dosen forensik. Yang kelima ada legal expert atau ahli hukum digital. Terus yang keenam ada sistem atau network administrator, ada admin sistem dan jaringan. Terus di sini ada manajer laboratorium. Kesimpulannya di sini laboratorium forensik digital merupakan komponen krusial dalam menghadapi tantangan kejahatan cyber modern. Keberhasilan laboratorium ditentukan oleh integrasi fasilitas teknik, prosedur yang baku, kepatuhan terhadap standar. Lanjut kelompok ke-7 dan yang terakhir, kode etik investigator forensik digital. Apa itu investigator forensik digital? Menemukan barang bukti, memelihara integritas bukti, menganalisis data digital, membantu proses hukum. Terus peran dan tanggung jawabnya di sini ada identifikasi bukti digital, ada dokumentasi proses, ada reservasi dan pengamanan data, ada pelaporan hasil, dan terakhir ada analisis dan interpretasi. Terus prinsip etika forensik digital ada integritas, jujur dan transparan, terus keadilan, tidak memihak dan adil, ada akuntabilitas, bertanggung jawab atas hasil, terus ada objektivitas, netral berdasar fakta, kerahasiaan melindungi privasi data, profesionalisme sesuai standar internasional. Kode etik internasional ada Code of Ethics melindungi masyarakat dan infrastruktur, dan ada kode ISACA, Code of Professional Ethics menjaga kerahasiaan informasi, terus ada ACM, Code of Ethics
menghormati privasi dan hak manusia. Terus di sini ada tantangan di era digital. Satu, ada privasi data, menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Dua, tekanan eksternal, mempertahankan objektivitas. Terus yang ketiga ada perbedaan yuridistik di hukum, aturan berbeda antara negara. Terus yang terakhir ada teknologi baru, deepfake dan enkripsi kuat. Terus contoh pelanggaran etika dan dampaknya di sini, contoh pelanggarannya ada membocorkan hasil penyelidik ke media, mengubah atau menghapus bukti untuk melindungi pihak tertentu, menggunakan hasil investigasi, tidak mengikuti prosedur. Di sini dampaknya yang ditimbul, bukti dinyatakan tidak syah di pengadilan. Terus reputasi profesional rusak permanen. Terus institusi kehilangan kepercayaan publik. Sanksi hukum dan etika bagi pelanggar. Terus kesimpulannya di sini, kode etik adalah panduan moral dan profesional yang wajib diterapkan. Terus integritas, objektivitas dan keadilan adalah fondasi utama profesi ini. Terus etika melindungi investigator dari pelanggaran hukum dan menjaga kepercayaan publik. Terus yang terakhir, tantangan teknologi modern membutuhkan pemahaman etika yang kuat. Sekian dari presentasi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.